Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan demo website dari Kritlier Co. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Ketolaisa dengan NRP 16/2022-048 sebagai software developer. Saya Jamil Kamalia dengan NRP 16/2022-037 sebagai data analis. Saya Ananda Putri dengan NRP 16/2022-033 sebagai software tester. Saya Dian Febrianti, NLP 16/2022-050 sebagai software developer. Kritlier Co adalah toko online yang menjual berbagai kerajinan tangan dan aksesoris unik. Untuk meningkatkan layanan pelanggan, website ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mencari, dan membeli produk secara online. Website ini dapat diakses melalui browser di komputer atau laptop dengan koneksi internet. Selain itu, Kritlier Co dikelola oleh admin untuk memastikan informasi produk selalu terbaru dan akurat. Untuk aktornya, di sini terdapat aktor admin dan pengguna, di mana admin ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan website. Tugas mereka adalah memperbaharui informasi produk secara berkala, menambah atau menghapus produk, dan memproses pesanan agar pesanan pelanggan atau pengguna dapat berbelanja dengan aman dan nyaman. Lalu untuk pengguna dapat mengunjungi website untuk berbelanja aksesoris yang mereka suka, mulai dari mencari informasi produk hingga melakukan pembelian produk. Mereka dapat menjelajahi berbagai kategori produk, membaca deskripsi produk, menambahkan barang ke dalam keranjang, serta menyelesaikan transaksi pembayaran secara aman. Di sini ada fitur pengguna. Pada fitur pengguna terdapat halaman registrasi, yaitu pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi informasi pribadi yang diperlukan. Kemudian ada halaman login, di mana pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke akun mereka untuk mengakses fitur lengkapnya. Kemudian ada halaman profil. Pengguna dapat melihat dan mengelola informasi profil mereka. Kemudian ada halaman edit profile. Pengguna dapat memperbarui informasi pribadi mereka seperti nama, email, dan alamat. Kemudian terdapat halaman histori pembelian, di mana pengguna dapat melihat riwayat pembelian mereka dan status pesanannya. Kemudian, nomor 6 terdapat halaman shop, di mana si website itu nanti menampilkan daftar lengkap produk yang tersedia untuk dibeli dengan berbagai kategori dan filter. Kemudian ada halaman About Us, yaitu menyajikan informasi tentang Kritlier Co, visi misi, dan sejarah perusahaan Kritlier Co. Kemudian terakhir terdapat fitur halaman checkout dan payment, di mana pengguna dapat menyelesaikan pembelian dengan meninjau keranjang belanja dan melakukan pembayaran secara aman. Lalu pada fitur admin, di sini ada fitur login admin, di mana admin dapat masuk dengan email atau nomor telepon dan password yang valid untuk mengakses halaman utama admin. Lalu ada profil admin, di mana admin dapat melihat info profil mereka melalui icon profil di navbar dan memilih profil dari drop-down. Lalu ada dashboard utama admin, di sini admin dapat melihat total order per minggu, melihat data pendaftaran per minggu, lalu melihat produk terlaris. Lalu di sini ada kelola customer, di mana admin dapat mengelola informasi pelanggan melalui menu customer pada sidebar. Lalu ada kelola produk, admin dapat melihat daftar produk di produk list, mengedit data produk dengan mengklik icon edit dan update, menghapus produk dengan mengklik action hapus, menambahkan produk baru dengan memilih create produk, mengisi data produk, dan menyimpan. Lalu admin dapat melihat order, di mana admin dapat melihat data order pelanggan melalui menu order pada sidebar, melihat detail order pelanggan dengan mengklik detail, lalu admin dapat melihat melihat detail income dari pesanan pelanggan melalui menu income sidebar, lalu admin dapat logout dengan mengklik icon profil dan memilih logout dari drop-down menu, lalu admin akan kembali ke halaman login admin. Nah, kemudian di sini kita masuk ke Jira. Di sini ada sprint report.
1 yang kita kerjakan. Di sini juga kita bisa melihat timeline pengerjaan sprint 1 kita. Kemudian di sini juga bisa melihat produk backlog yang kita kerjakan di sprint 1. Kemudian kita pindah ke sprint 2. Nah, maaf. Nah, ini sprint 2 yang kita kerjakan. Di sini juga bisa melihat produk backlog yang kita kerjakan pada sprint 2. Kemudian terakhir sprint 3. Nah, ini sprint 3 itu kita ngerjain bugnya cuma 1 hari, jadi diagramnya kayak gini. Nah, ini adalah produk backlog dari bugnya. Kemudian kita masuk ke user manual guide-nya. Saya di sini akan menjelaskan secara garis besar saja. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan untuk user, di mana pengguna bisa registrasi, kemudian login, kemudian melihat profil pengguna, mengubah profil pengguna, kemudian pengguna juga bisa melihat histori pembelian dari produk yang dibeli di website. Kemudian pengguna juga bisa memasukkan produk ke wishlist atau ke favorit. Di favorit itu juga bisa menghapus produk favoritnya. Kemudian ada About Us, di mana halaman ini menampilkan informasi mengenai website Kriterier & Co. Kemudian ada melihat daftar produk, kemudian mencari produknya, kemudian melihat detail produknya, kemudian memasukkan produk ke dalam keranjang, dan melakukan checkout dan payment. Terakhir, pada fitur pelanggan yaitu terdapat logout. Kemudian untuk adminnya, nah di sini terdapat petunjuk penggunaan, login, kemudian juga melihat profil admin, kemudian melihat total order per minggu, kemudian melihat data pendapatan per minggu, kemudian melihat produk terlaris, lalu melihat data customer, kemudian kelola produk, yaitu menambahkan produk baru dan mengedit data produknya. Kemudian juga bisa melihat income. Kemudian ada petunjuk penggunaan untuk kelola order pelanggan. Dan terakhir ada logout. Untuk tester sendiri itu di sini ada beberapa test case dari fitur website. Di sini ada nama proyeknya, Kriterier & Co, perancang dan versi web di sprint 1, dan tanggal di sini pada tes login pengguna ada beberapa step pengujian yang bukan password yang valid dengan status pas atau sesuai dengan yang diharapkan. Lalu untuk register sama ada beberapa step atau langkah-langkah dari pengujiannya, dan hasilnya semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu untuk login admin semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu pada tampilan utama pengguna di sini ada beberapa tes yang hasilnya itu fail karena tidak sesuai yang diharapkan, seperti di navigasi produk footer, di mana user mengklik produk
dengan expected-nya itu user diarahkan menuju halaman shop dengan kategori yang sesuai dengan yang dipilih, tetapi realitanya itu user diarahkan menuju halaman shop pada semua produk gitu. Lalu pada navigasi service juga ada beberapa fail pada blog dan payment method. Lalu untuk kontak us ada 3 fail pada fitur email, Facebook, dan Twitter. Lalu untuk produk di sini tuh user dapat melihat detail produk, melihat produk berdasarkan kategori dan search produk, dan semuanya berstatus sesuai dengan ekspektasinya. Lalu edit profil, di sini ada beberapa file di mana pada saat mengubah semua file yang ada di edit profil itu berhasil, tetapi di akhir itu email kosong atau tidak bisa ditampilkan. Lalu di edit profil dengan username yang tidak valid itu harusnya gagal atau user mendapatkan pesan kesalahan karena memasukkan username yang tidak sesuai dengan seharusnya. Dan ada beberapa file di bagian edit profil, font, address, dan foto profil. Lalu terakhir ada di keranjang produk. Di sini semuanya memiliki status yang sukses atau sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk bug website sendiri itu sudah dimasukkan ke dalam Jira-nya. Salah satu contoh yang akan saya bawakan itu di payment method ada fail pada pilihan payment method di server footer halamannya masih error. Dengan deskripsinya itu pada bagian footer website terdapat pilihan payment method. Ketika tautan payment methodenya itu diklik, halaman yang terbuka mengalami error dan tidak menampilkan informasi yang diharapkan terkait metode pembayarannya. Seharusnya itu ketika mengklik payment method akan membawa pengguna atau mengarahkan pengguna ke halaman checkout untuk produk yang ada dalam keranjang belanja dan kemudian langsung melakukan metode pembayaran. Contoh tampilan dari filenya itu ada di sebelahnya. Oke, sekian. Di sini kami akan menemukan website dari Create. Jadi ini adalah halaman utama dari pengguna, di mana pengguna juga bisa melihat barang yang bestseller dari barang yang banyak dibeli oleh pengguna. Di halaman ini juga pengguna bisa langsung memesan ke kartnya. Itu ada halaman shop. Di halaman shop ini ada barang-barang yang dimasukkan oleh admin. Di sini juga pengguna bisa mencari berdasarkan kategori. Terus bisa mencari berdasarkan apa yang pengguna mau cari. Pengguna juga bisa memasukkan barang yang mereka sukai dulu atau wishlist. Dan di halaman favorit ini juga pengguna bisa menghapus kembali barang yang udah mereka masukin. Dan itu pengguna bisa melihat detail dari barangnya dan bisa langsung memasukkan ke keranjang. Di halaman keranjang ini, pengguna bisa mengupdate kuantitinya. Misalnya 2, nanti total keranjangnya jadi bertambah. Di halaman
Saat juga pengguna bisa menghapus barang misalnya tidak jadi membeli, mereka bisa langsung menghapusnya. Pengguna bisa juga langsung meng-check out barang dengan mengisi di link detailnya. Dan langsung press order. Karena pengguna belum login, maka pengguna harus login terlebih dahulu untuk melakukan order dan melakukan registrasi jika belum punya akun. Dengan memasukkan username, email, nomor telepon, alamatnya, dan memasukkan passwordnya. Di register, pengguna tidak boleh memasukkan username, email, dan password yang sama. Misalnya username kecil, emailnya kecil. Maka akan ada alert bahwa username, email, atau passwordnya itu udah digunakan. Setelah itu pengguna bisa langsung login. Di halaman login juga pengguna harus memasukkan email dan password yang benar. Kita memasukkan email dan password yang salah, maka akan ada alert bahwa email dan passwordnya selanjutnya pengguna bisa langsung melanjutkan belanjaan yang tadi udah dimasukkan ke cart. Dan bisa langsung menekan start order. Sebelum menekan start order, pengguna akan diarahkan langsung ke pembayaran menggunakan PayPal. Karena ini menggunakan PayPal, mungkin tidak akan tampil di halaman PayPal-nya. Setelah berhasil, pengguna bisa langsung melihat history dari apa yang tadi udah mereka beli. Pengguna juga bisa melihat detail detail ordernya. Di halaman ini juga pengguna bisa mengedit profile dengan memasukkan gambar dan melengkapi alamatnya. Di halaman pengguna ada about us. Misalnya tentang story dari Creator. Dan ada tim dari website Creator. Sama ada kontak us tentang alamat dari toko store dari Creator. Mungkin sekian di halaman ini pengguna bisa logat. Mungkin sekian dari demo halaman penggunanya. Selanjutnya kita akan melakukan demo dari page admin dari Flipware. Pertama kita akan mencoba login dengan akun yang salah.
akun atau password yang salah, maka akan tampil incorrect email atau nomor telepon atau password. Kemudian kita login dengan akun yang sudah ada. Maka akan muncul tampilan bahwa login berhasil. Di sini di bagian dashboard admin, kita dapat melihat proses order, total proses order, total income, total pesanan yang sudah dibayar, dan pesanan yang belum dibayar. Di sini juga akan tampil pendapatan dari admin per minggunya, total ordernya ada berapa. Di sini pendapatan per minggunya. Kemudian di sini adalah produk yang paling banyak dibeli atau best sellernya. Kemudian kita ke bagian orders. Di sini halaman ini menampilkan daftar orderan dari seluruh pengguna. Kita bisa mengubahnya, mengubah statusnya dari paid menjadi misal delivered. Lalu kita update. Maka tampilannya akan berubah, statusnya menjadi delivered di sini. Kemudian kita ke bagian products, ada product list. Product list ini menampilkan daftar produk yang kita tambahkan, yang nantinya tampil di bagian page user. Kita bisa mengubah gambarnya. Misal ini. Dan ini. Lalu update image. Maka gambar akan berubah. Kemudian kita akan mengubah, misal namanya menjadi ini. Maka kita akan melakukan update. Nah, produk name-nya akan berubah. Kemudian kita coba hapus. Maka produknya akan terhapus dari list. Dan tidak akan tampil di bagian page user-nya. Kemudian kita coba untuk membuat produk baru. Kita isi detail dari produknya. Kita pilih gambarnya. Lalu kita klik. Kita sort bagian dari paling akhir, maka akan tampil barang bagus. Ini barang yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita ke bagian customers. Di sini, page ini menampilkan data customer yang sudah melakukan order di Kritlir. Kita bisa melihat detailnya. Detailnya menampilkan username, kota, dan gendernya, dan total berapa uang yang telah mereka beli di sini, serta tanggalnya. Kemudian di bagian income, di sini menampilkan detail dari pendapatan kita semuanya. Kita bisa melihat detailnya, tanggalnya, barang apa yang sudah dibeli, kuantitinya, dan harga barangnya, serta total pembayarannya. Lalu di bagian profile, jika kita mencet profile, kita dapat melihat detail dari profile kita sendiri, profile admin ini. Lalu kita bisa melakukan logout dengan mengklik tombol profile, lalu logout. Kita kemudian akan ke customer untuk mencoba melihat apakah barang tadi tampil. Kita lihat di bagian shop-nya. Kita search.
Nah, maka barang tadi akan tampil di sini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.